Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maryam dari kelas PB4 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan reproduksi hewan betina pada ikan nila, pada kata pada mencit. Yang terlebih dahulunya saya amati pada video-video dari YouTube. Reproduksi adalah kemampuan suatu organisme untuk berkembang biak atau memperbanyak keturunan dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Reproduksi juga merupakan cara mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Meskipun sistem reproduksi tidak berkontribusi langsung pada keseimbangan dan pertahanan hidup dalam suatu habitat, tapi proses reproduksi berperan penting dalam siklus kehidupan semua organisme. Proses reproduksi merupakan cara genetik dari individu kepada keturunannya berdasarkan awal terbentuknya individu baru. Proses reproduksi dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual adalah proses memperbanyak organisme tanpa melalui proses pertemuan antara dua macam gamet. Reproduksi aseksual terjadi pada organisme prokariotik, yaitu organisme yang sederhana yang tidak memiliki membran inti. Sedangkan reproduksi seksual adalah proses perbanyakan diri melalui perkawinan atau pertemuan dua sel gamet jantan dan betina. Pada sistem reproduksi betina, organ yang berfungsi untuk menghasilkan telur adalah ovum dan ovum adalah ovarium. Menurut Mahoney tahun 1983 dan Jung Kyurei 1998. Ovarium dapat dibedakan menjadi dua daerah yang berbeda komposisi. Bagian dalam disebut medula yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa longgar yang mengandung pembuluh limfe dan saraf. Stroma pada bagian ini mengandung berkas serta otot polos. Dalam korteks merupakan nama untuk bagian luar ovarium. Selanjutnya, organ reproduksi hewan betina. Organ reproduksi dibedakan menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Organ reproduksi eksternal merupakan organ reproduksi yang berada di luar ruang tubuh, diantaranya adalah vulva pada hewan betina. Sebaliknya, organ reproduksi internal diantaranya saluran reproduksi, kelenjar aksesoris, dan gonad. Adapun siklus reproduksi mamalia betina, yang pertama itu siklus estrus, di mana siklus pada mencit dan tikus. Siklus estrus termasuk poliesterus. Poliesterus adalah fase persiapan dan biasanya berlangsung dalam waktu yang relatif pendek. Pada fase ini juga mulai terlihat perubahan pada alat kelamin betina, yaitu pada ovarium terlihat pertumbuhan folikel sampai pada ukuran maksimum. Yang kedua itu estrus. Estrus merupakan fase yang terpenting dalam siklus estrus. Karena fase ini, hewan betina menunjukkan perilaku mau menerima hewan jantan untuk melakukan kopulasi. Perubahan yang terjadi pada ovarium yaitu dimulainya pemasakan bagi folikel yang lebih dimulai pertumbuhannya pada fase prostrus. Yang ketiga itu fase metestrus. Metestrus adalah fase dalam siklus estrus yang terjadi segera setelah
estrus berakhir. Dalam ovarium terjadi pembentukan korpus hemoragicum yang pada tempat folikel ini the graft yang baru saja melepaskan ovum. Yang keempat itu diestrus. Diestrus adalah fase dalam siklus estrus yang ditandai tidak adanya kebuntingan, tidak adanya aktivitas kelamin dan hewan. Fase siklus yang kedua itu yaitu ovarium. Selama berlangsungnya siklus ovarium, terjadi perubahan-perubahan terutama pada folikel ovarium, yaitu pertukaran pada folikel primordia menjadi folikel sekunder, kemudian berubah menjadi folikel tersier, dan terakhir menjadi folikel the graft. Siklus ovarium dan folikogenesis adalah proses yang berlangsung terus-menerus sampai persediaan folikel primer habis. Selanjutnya kita akan ke bagian pembahasan ikan nila betina. Di sini ikan nila memiliki bagian-bagian organ sebanyak 21, tetapi kita hanya membahas tentang organ reproduksinya saja, di mana organ reproduksi betina pada ikan nila ini ada di sini, yaitu ovarium. Ovarium, gelembung renang, lubang urogenital. Ini merupakan lubang urogenital yang di dekat anus, dan masih banyak organ-organ lainnya. Ikan nila, dalam pengamatan pada ikan nila betina yang saya temukan pada video YouTube, di mana organ reproduksi pada ikan betina yang terjadi dari komponen kelenjar kelamin atau gonad. Ovarium ini termasuk bagian gonad atau ovarium betina. Nih, warna merah. Di mana pada ikan betina tersebut ada bagian gonad yang disebut dengan ovarium. Dalam proses pengaturan sistem reproduksinya ada beberapa kelenjar endikitin mempunyai peranan di dalamnya. Perkembangan gonad merupakan bagian dari reproduksi ikan sebelum terjadi pemijahan. Ovarium terdapat di dalam tubuh hewan betina yang ditambatkan oleh mesenterium khusus pada dinding tubuh atau mesovarium. Ovarium di samping sebagai kelenjar blak juga sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Perbedaan jumlah hasil tangkapan yang diperoleh dapat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, jumlah upaya penangkapan, tingkat keberhasilan operasi penangkapan, dan keberadaan ikan itu sendiri. Ikan pada umumnya memiliki sepasang gonad dan jenis kelamin umumnya terpisah. Ikan memiliki ukuran yang jumlah telur yang berbeda-beda tergantung tingkah laku dan habitatnya. Perkembangan ovarium ikan terbagi dua tahap. Yang pertama, tahap perkembangan struktural, yaitu pertumbuhan ovarium hingga hewan mencapai dewasa kelamin. Dan kedua, tahap perkembangan fungsional, yaitu tahap pematangan telur. Selanjutnya, pada katak betina. Di sini katak betina ada bagian kloasa
Ini bagian dasarnya ada kandung kemih. Ini bagian uterus, usus besar, dorsal. Nih, bagian dorsalnya. Usus halus, bagian usus halus ini bagian dari usus halus. Dan di sini adalah ovarium. Ini ovarium pada katak betina. Ini yang agak memanjang. Setelah melakukan pembedahan pada perut katak dalam video YouTube, terlihat jelas pada video dengan membedakan antara organ jantan dan organ betina pada katak. Organ reproduksi katak betina terdiri atas pasang ovarium. Ovarium katak terletak pada bagian belakang rongga tubuh dan diikat oleh mesovarium. Ovarium berada di dalam rongga perut. Proporsi rongga perut yang diduduki ovarium. Warna ovarium dan itu seperti kemerah-merahan, dan butiran-butiran telur yang ada pada ovarium terlihat oviductus beserta ostiumnya. Oviductus di dalam tubuh biasanya berwarna keputih-putihan, sementara ovarium yang mengandung telur biasanya berwarna agak kehitam-hitaman. Ovarium pada katak betina berfungsi untuk menghasilkan ovum. Apabila telah matang, ovum tersebut akan ditampung oleh suatu corong yang dinamakan infundibulum. Oviduk katak betina terpisah dengan ureter dan bermuara pada kantong kloaka. Setiap ovum yang keluar dari dalam tubuh induk betina akan dilapisi oleh selaput telur atau membran vitelin. Katak melakukan reproduksi dengan cara fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar tubuh betina. Yang selanjutnya ada mencit betina. Di sini mencit betina memiliki beberapa bagian. Ini bagian yang kecil disebut adrenal gonad. Ini bagian ginjalnya 2 pasang. Ini ovarinya ini. Ini ovari, ini oviduknya. Ini yang di bawah ovari ada oviduk, dan di bawah ginjal ada yang namanya ureter. Ini uterusnya, uretranya nih yang kecil. Ureteranya bagian kecil. Dan di bawah uretra itu ada vagina, dan di bawah vagina itu ada bagian anus. Setelah melakukan pembedahan pada mencit dalam video YouTube yang saya tonton, bahwa pada mencit betina ini memiliki kelenjar adrenal, memiliki ginjal, memiliki ovari, oviduk, ureter, uterus, kandung kemih, ureter, vagina, dan anus. Sistem reproduksi mencit betina terdiri dari sepasang ovarium dan oviductus. Uterus yang bikomu, cervix, vagina, kelenjar klitoris dan klitoris. Ovarium tergantung oleh ligamen dan dinding dorsal tubuh, berada di sebelah lateral ginjal. Biasanya menonjol ke dalam rongga peritoneal yang terbungkus oleh epitelium germinal sebagai pengganti
Mesotelium. Setiap ovarium berada di dalam suatu bursa di mana ovum yang dibebaskan tidak akan sesat. Dapat kita simpulkan, reproduksi pada ikan betina ini terdiri dari komponen kelenjar atau kelamin gonad pada ikan betina. Pada ikan betina tersebut memiliki ovarium, di mana perkembangan gonad merupakan bagian dari reproduksi ikan sebelum terjadi pemijahan. Ikan pada umumnya mempunyai sepasang gonad dan jenis kelamin umumnya terpisah. Perkembangan ovarium ikan terbagi dua tahap. Yang pertama, tahap perkembangan struktural, yaitu pertumbuhan ovarium hingga hewan mencapai dewasa. Dan kedua, tahap perkembangan fungsional, yaitu tahap pematangan telur. Perubahan-perubahan berat ovarium dapat terjadi selama tahap perkembangan telur. Berat ovarium akan semakin bertambah dengan semakin lanjutnya perkembangan telur hingga mencapai maksimum saat mengalami pemijahan. Yang kedua itu organ reproduksi kata, di mana reproduksi kata betina terdiri dari sepasang ovarium. Ovarium kata betina terletak pada bagian belakang rongga tubuh dan diikat oleh penggantungannya yang disebut dengan mesovarium. Ovarium berada di dalam rongga perut. Proposal rongga perut yang diduduki ovarium. Warna ovarium dan butiran-butiran telur yang ada ovarium terlihat oviductus beserta ostiumnya oviductus di dalam tubuh. Oviductus biasanya berwarna keputih-putihan, sementara ovarium yang mengandung telur biasanya berwarna agak kehitam-hitaman. Ovarium pada kata betina berfungsi untuk menghasilkan ovum. Apabila telah matang, ovum tersebut akan ditampung oleh suatu corong yang dinamakan ovindibulum. Oviduk kata betina terpisah dengan ureter dan bermuara pada kantong kloaka. Setiap ovum yang keluar dari dalam tubuh induk betina akan dilepas selaput telurnya. Kata melakukan reproduksi dengan cara fertilisasi eksternal, yaitu pembuahan di luar tubuh betina. Yang terakhir, sistem reproduksi mencit betina, yaitu terdiri dari sepasang ovarium dan oviductus, uterus yang bicomus, cervix, vagina, kelenjar klitoris dan klitoris, di mana ovarium tergantung oleh ligamen dari dinding dorsal tubuh yang berada di setelah lateral ginjal. Setiap ovarium berada di dalam suatu bursa di mana ovum yang dibebaskan tidak akan tersesat.